Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hikmah diciptakannya langit, diciptakannya bumi dan seluruh yang ada di muka bumi dan juga yang ada di langit, yang dengannya lah, dengan hikmah tersebut Allah ciptakan jin dan manusia. Hikmah tersebut adalah al-ibtila bi husnil amal, yaitu menguji tentang baiknya amalan. Kalau kita pelajari dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mendapatkan yang demikian ini. Allah Azza wa Jalla menyatakan, Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wa qala ta'ala, juga Allah menyatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan beberapa ayat yang lainnya yang menunjukkan kepada kita bahwasanya tujuan Allah ciptakan langit, bumi dan segala yang ada di muka bumi ini, maka itu semuanya tujuannya adalah untuk menguji tentang baiknya amalan ini. Antum perhatikan dalam firman Allah dalam surat Al-Kahfi, Allah menyatakan, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Sungguhnya kami, Inna ja'alna ma'alal ardi, kami jadikan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini zinatan laha, sebagai perhiasan bagi bumi tersebut. Untuk apa itu semuanya? Linabluwa ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji mereka. Siapakah di antara mereka yang paling baik amalannya? Allah ciptakan bumi ini dan segala isinya untuk manusia ini semuanya. Silahkan. Silahkan manfaatkan dunia itu. Kemudian Allah akan melihat, siapakah di antara kalian, wahai manusia,
yang paling baik amalannya. Bagaimana kalian mensikapi dunia ini? Ini tujuan Allah menciptakan bumi dan segala isinya. Silakan kalian bernikmat-nikmat dengan dunia ini. Tafadhol, itu halal bagi kalian. Silakan. Tapi ingat, itu semuanya nanti akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya sebetulnya sebagai ujian bagi kalian. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Zat yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Ada hidup, ada mati. Tidak setelah hidup mati selesai. Tidak. Kehidupan itu penuh dengan ujian. Allah yang menciptakan hidup, Allah yang menciptakan mati. Untuk apa? Untuk Allah menguji siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi kita semuanya ini diuji agar amalan kita ini betul-betul baik. Jadi hasan, menjadi amalan yang saleh. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97, Man amila amalan, man amila salihan, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan ini semuanya untuk hamba-hambanya ini supaya mengerti tentang hakikat hidup di dunia ini. Allah menyatakan, Man amila salihan, barang siapa yang beramal saleh. Perhatikan, barang siapa yang beramal saleh, baik dia itu laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman. Dalam keadaan dia beriman. Apa yang Allah janjikan kepada mereka ini? Maka Allah mengatakan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan memberi kepadanya kehidupan yang baik. Barang siapa yang beramal soleh, dalam keadaan dia beriman, mengimani, bahwasanya itu adalah amalan yang soleh. Dia dalam keadaan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Baik itu laki-laki maupun perempuan, maka Allah janjikan kepada mereka ini, Allah akan memberikan kepada mereka kehidupan yang baik. Oleh karena itu, kalau kita ingin hidup di dunia ini dengan kehidupan yang baik, maka ingat ayat ini. Yaitu, hendaklah kita beramal soleh. Hendaklah kita beramal soleh dalam keadaan kita beriman. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghasung pada diri kita semuanya, memberikan motivasi kepada kita semuanya, memberikan semangat kepada kita semuanya untuk bersegera beramal soleh. Jangan menunda-nunda. Jangan menunda-nunda. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Abi Hurairah, Badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian beramal. Coba perhatikan ini. Badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian beramal. Ada kesempatan beramal, lakukan. Selesai
ada kesempatan, ada peluang lagi untuk beramal, lakukan lagi. Selesai lagi, ada kesempatan yang lainnya. Kesempatan lagi. Lakukan lagi. Oh capek, ya memang. Ya. Tapi kalau antum lakukan itu semua karena Allah, mudah. Dan amalan taat itu mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berat, tentunya amal soleh itu berat. Ya. Amal soleh itu berat. Amalan yang menyebabkan seorang itu bisa masuk jannah dan terjauhkan dari azab an-nar. Itu suatu amalan yang berat. Ketika Mu'adz bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada kami tentang satu amalan yang bisa memasukkan kami ke dalam jannah dan menjauhkan kami dari an-nar. Maka Rasulullah SAW sebelum menjawab, Rasulullah mengatakan, sungguh engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar, yang berat. Akan tetapi akan mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi amal soleh itu berat, tapi dimudahkan bagi orang-orang yang telah diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan setiap orang yang beramal soleh, maka amalan soleh itu sendiri akan mengundang amalan soleh yang lainnya. Ketika seorang beramal soleh, dimudahkan nanti untuk beramal soleh yang berikutnya. Ketika beramal soleh yang kedua, dimudahkan lagi untuk beramal soleh yang berikutnya. Terus demikian sifat amal soleh itu. Sebagaimana maksiat. Seseorang yang bermaksiat, maka maksiat itu akan mengundang maksiat yang lainnya. Kalau dia bertobat, selesai hilang gitu. Sudah sirna maksiat di kolopnya. Karena maksiat itu akan membekas di kolop ini. Titik hitam. Kalau sudah tertancap dalam kolop kita ini, satu titik hitam maksiat tersebut, dia akan mengundang maksiat yang lain. Ketika diikutin, akan datang lagi, terus demikian. Ini sifat maksiat. Kita kembali kepada pembahasan amal soleh. Dalil-dalil yang menunjukkan kita ini wajib beramal soleh terlalu banyak. Dan tujuan Allah menciptakan dunia, langit, dan segala yang ada di muka bumi ini, itu untuk menguji tentang baiknya amalan ini. Dan amal soleh ini amalan yang paling tinggi nilainya, keutamaan Allah yang amat besar nilainya dibandingkan yang lainnya. Karena kenikmatan yang paling nikmat itu adalah al-ilmun nafi' wal amalus salih. Ini kenikmatan yang hakiki. Al-ilmun nafi' wal amalus salih. Dan inilah yang Allah berikan kepada Rasulnya. Al-ilmun nafi' wal amal soleh. Semakin seorang itu memiliki ilmu an-nafi', ilmu yang nafi' itu bagaimana? Al-ilmu yang menghunjam di dalam qalbnya, yang mendatangkan khasyah kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah al-ilmu nafi'. Bukan ilmu yang sekedar di lisan ini, tidak. Tapi ilmu itu menghunjam, masuk ke dalam qalb dia. Dan kokoh tinggal di qalb dia. Dan ilmu tersebut akan membangkitkan khasyah kepada Allah Azza wa Jalla. Kepada Allah Azza wa Jalla. Itu sifat al-ilmun nafi'. Kalau sudah ada khasyah dalam qalb seorang, ketika dia akan bermaksiat, takut pada Allah, ditinggalkan maksiat. Ketika dia malas untuk melakukan ketaatan, takut pada Allah. Takut diadab oleh Allah. Nah, ini al-ilmun nafi'. Yang kedua al-alamul salih. Al-amal as-salih. Amalan yang salih. Ini yang kenikmatan yang amat tinggi nilainya.
Dan orang yang berilmu nafi dan beramal soleh, sebagaimana yang antum sudah dengar ayat tadi, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Perhatikan. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, berarti menuntut bagi dia untuk berilmu. Nah, dia harus mengetahui apa itu iman. Setelah itu dia berpegang teguh dengan iman tersebut, mengamalkan konsekuensi iman tersebut, baru dikatakan dia beriman. Erat kaitannya dengan ilmu. Maka janji Allah, maka kami akan memberikan kepada dia kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, yaitu Allah akan tentramkan hatinya. Allah memberikan ketentraman pada hatinya. Allah memberikan kecukupan kepada hati orang tersebut. Betapa nikmatnya seorang ketika Allah tentramkan hatinya, Allah cukupkan hatinya. Ini suatu nikmat yang besar. Sehingga waktu-waktu dia betul-betul digunakan untuk beramal soleh. Dimanfaatkan untuk beramal soleh. Ini orang yang diberi kehidupan yang baik. Akan ditentramkan hatinya. Baiklah, akhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis yang saya sebutkan tadi, hadis Abu Hurairah, badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian beramal, yaitu beramal soleh. Jangan menunda-nunda amalan ketika antum mendapatkan peluang di situ untuk beramal soleh. Antum bisa beramal soleh ketika itu. Maka nasihat Rasulullah, segera dalam beramal. Sebelum nanti ada penghalang-penghalang yang datang kepada kalian, sehingga kalian tidak bisa lagi untuk beramal. Dan menyesal nantinya. Banyak penghalang-penghalang itu ya. Badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian beramal. Kenapa kata Rasulullah? Fitanan. Karena dahsyatnya fitnah yang datang ini. Semakin hari semakin dahsyat fitnah itu ya. Luar biasa fitnah di zaman kita sekarang ini, luar biasa ya. Kalau dulu orang bermaksiat, itu ketahuan dalam pengertiannya. Oh, fulan sama ini, oh begini. Kalau sekarang di dalam kamar dia bisa bermaksiat. Ya. Di dalam kamar dia bisa bermaksiat. Dia punya alat, ya. Bisa berbicara dengan alat tersebut, bisa melihat gambarnya dengan alat tersebut. Ya. Orang lain nggak tahu, dia di kamar, tapi Allah yang tahu. Kalau orang itu takut pada Allah, baik di kamar ataupun di luar kamar, dia takut pada Allah, dia tidak akan melakukan itu semuanya. Apalagi talabatul ilm. Hanya orang-orang yang tidak takut pada Allah yang berani melakukan itu. Al-akhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk bersegera beramal. Sebelum datangnya penghalang-penghalang yang dengan itu kita tidak bisa beramal. Dan yang ada adalah penyesalan. Jangan sampai kita menyesal sebagaimana orang-orang kafir menyesal ketika sudah datang penghalang. Yang tidak bisa beramal untuk selamanya sudah. Yaitu kematian. Orang-orang kafir menyesal. Hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihah fima taraktu. Kata Allah menceritakan orang-orang kafir ketika dia meninggal, sampai ketika datang kepada salah seorang di dalam mereka
kematian, maka dia mengatakan, wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihah, supaya aku bisa beramal soleh. Fima taraktu, yang selama ini aku tinggalkan amal soleh tersebut. Ini orang kafir lah ya. Allah beritakan dalam surat Al-Mu'minun kalau nggak salah ya. Ya, yang hafal? Coba nanti dilihat. Quran surat Al-Mu'minun. Ayat 99 sampai 100. Nah, di situ disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang kafir ketika datang kematian kepada mereka. Yang orang kafir ini ketika dunia tidak memperhatikan amal soleh. Sibuk dengan dunia, hidupnya untuk dunia sudah. Tidak ada bagi dia ini pikiran untuk akhirat. Sibuk dunia, pagi, siang, malam. Terus masalah dunia, dunia, dan dunia. Tidak sempat mereka beramal soleh. Meluangkan untuk amal soleh berat. Dan ini banyak diikuti oleh kaum mukminin. Kaum mukminin mengikuti mereka. Ketika waktunya sholat, padahal muslimin ya, masih sibuk dengan kerjaannya. Nah, kalau orang kafir memang nggak ada, jadwal sholat nggak ada. Di negeri-negeri kafir, orang itu subhanallah, antum, tapi jangan ke sana. Haram hukumnya pergi ke negeri orang kafir, ya. Kecuali ada beberapa syarat. Ya. Kalau cuma jalan-jalan tidak boleh, haram. Sebagaimana yang difatwakan oleh para masyayikh. Kenapa? Karena negeri-negeri kafir itu sulit kita melakukan ibadah. Ya, adzan tidak bisa seperti di Indonesia ini. Antum melihat mereka itu sibuk dengan dunia, sibuk. Ya. Wah, kerja dari pagi sampai sudah kerja aja. Ya. Dunia. Ini dunia yang mereka kejar. Ya. Nanti kata Allah beritakannya. Allah beritakan, ketika datang kematian pada mereka, maka mereka mengatakan, wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. Untuk apa? Untuk kerja. Dulu kan saya sibuk dengan kerja. Saya kangen sama kerjaan saya itu. Untuk makan-makan. Yang dulu saya tuh makan ini, makan itu. Saya senang makanan tersebut. Saya ingin menikmati istanaku yang lama. Sudah rindu saya. Yang ini akan ditinggalkan. Jangan. Aku kepengen menikmati istana tersebut. Tidak mengatakan seperti itu. Apa? La'alli a'malu soleh. Supaya aku bisa beramal soleh. Yang selama ini aku tinggalkan amal soleh tersebut. Ini nasihat bagi kita. Ya. Kalau orang kafir seperti itu loh, kita juga jangan sampai kita terkena juga. Ya. Walaupun ayat itu berkenaan dengan orang kafir. Ya. Tapi kalau sifat kita sama dengan mereka, ya kena juga kita. Menyesal. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, ana menghimbau pada diri saya pribadi dan antum semuanya untuk giat beramal soleh. Kalau ada kesempatan, segera beramal soleh. Jangan menunda-nunda amal soleh. Jangan menunda-nunda. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah orang-orang yang luar biasa dalam amal soleh. Saling menasihatkan satu dengan yang lainnya. Luar biasa mereka. Dan mereka saling mendahului ya, dalam amalan soleh. Dan hal ini berbeda dengan diri kita. Ya. Kalau kita sudah mengerti ini semuanya, maka kita harus memperhatikan hal-hal atau perkara-perkara yang bisa memperbaiki
amalan soleh ini. Bagaimana kita bisa beramal soleh terus menerus. Ini yang harus kita perhatikan. Ketika kita beramal, bagaimana supaya kita ini istiqomah dengan amalan tersebut. Dan tidak sia-sia amalan kita ini. Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika kita beramal soleh? Yang pertama, ini tidak secara tertibnya, yaitu al-ilmu. Harus mengetahui ilmunya. Amalan soleh yang akan kita lakukan itu harus tahu ilmunya. Supaya amalan itu betul-betul menjadi amalan yang baik, amalan yang soleh. Dan tidak sia-sia kita beramal. Dan tidak sia-sia upaya kita ketika kita melakukan kesungguhan di dalam beramal. Sudah korban harta, korban tenaga, korban pikiran, ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Jadi harus kita perhatikan bagaimana amalan kita ini betul-betul menjadi amalan yang soleh. Dan upaya kita ini tidak sia-sia. Sudah melakukan, misalkan kita sudah menganggap, oh ini sholat ini amalan yang soleh. Sudah dia lakukan. Wah, semangat. Sholat ini. Wah, sekian rokaat ini. Capek dia sholat terus ya. Perhatikan, amal soleh ini bisa dikatakan soleh kalau dibangun di atas ilmu. Bahwasanya itu memang betul-betul amalan yang soleh. Sehingga upaya kita ketika kita beramal soleh tersebut tidak sia-sia. Sehingga tenaga yang kita gunakan, pikiran yang kita gunakan dalam beramal soleh tersebut betul-betul bermanfaat. Ada hasilnya. Tidak sia-sia. Maka yang pertama yaitu al-ilm. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dan kita sudah paham ini semuanya. Barang siapa yang beramal satu amalan yang tidak ada padanya syariat kami, ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Amalan itu akan tertolak. Jadi ketika kita melakukan amalan, perhatikan. Apakah amalan yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan syariat Rasul? Sudahkah tepat amalan ini secara ilmu? Sehingga kita nanti ketika meninggal dunia dan dibangkitkan, dikubur kita dan ditanya, man rabbuk, wa man nabiyuk, wa ma dinuk. Maka kalau orang dia itu mukmin, beriman dia, artinya dia mengenal tentang ilmu. Dan mengamalkannya. Mengamalkan keimanan tersebut. Mengetahui iman itu dan mengamalkan iman tersebut. Maka dia menjawab, Rabbi Allah. Wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dinil Islam. Dia bisa menjawab. Adapun orang kafir yang dia meninggalkan ilmu tersebut, tidak pernah belajar tentang agama ini, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, maka dia mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Orang mengatakan demikian, maka saya katakan juga demikian. Membebek dia. Ikut-ikutan amalannya. Taklid dia. Gak bermanfaat amalannya itu. Ya, karena itu harus dibangun di atas ilmu. Masalah ilmu ini, Masya Allah, antum sudah mempelajari bagaimana keutamaan ilmu. Fadilahnya ada dalamnya. Dan Allah, sampai-sampai Allah memerintahkan kepada nabinya, orang yang paling dicintai oleh Allah,
Orang yang dipilih oleh Allah dan diangkat menjadi nabi dan rasul yang Allah muliakan. Allah katakan, Qul Rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku tambahkanlah kepadaku ilmu. Ini satu keutamaan dari ilmu. Keutamaan ilmu. Kalau seandainya di sana ada sesuatu yang lebih tinggi nilainya dari ilmu, niscaya Allah perintahkan nabinya untuk meminta itu. Kalau seandainya harta itu sesuatu yang paling tinggi, yang nilainya luar biasa di sisi Allah, maka Allah akan perintahkan Rasulnya itu untuk meminta harta tersebut. Dan Allah akan mengatakan, Qul Rabbi zidni malan. Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku harta. Tidak. Tetapi Allah mengatakan, Qul Rabbi zidni ilma. Dan terlalu banyak tentang keutamaan ilmu. Dan saya tidak akan membahas ini. Dalam kesempatan ini. Baik. Yang pertama yaitu al-ilm. Itu tentang masalah ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, at-tawakkul 'ala Allah. Bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita beramal, maka hendaklah kita bertawakal pada Allah. Nah, kita sudah memperhitungkan, saya akan melakukan ini, saya harus begini. Sudah. Dia lakukan itu semuanya sebagai bentuk tawakul. Bentuk tawakal kepada Allah. Ikhtiar itu bagian dari tawakal. Saya mau usaha ini. Usaha A. Maka yang saya perlukan dalam usaha A ini begini. Berarti saya harus begini, saya harus siapkan ini, saya siapkan itu. Setelah itu dia tawakal pada Allah. Kemudian dia memulai amalannya. Dan Allah menyatakan, wa may yatawakkal Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dia. Allah akan memberikan kecukupan pada dia. Dia akan tenang. Kalau sudah orang itu diberi kecukupan oleh Allah, tenang hatinya, tenang, tentram. Dan ini nikmat, sekali lagi ini nikmat. Kalau Allah telah memberikan kecukupan di dalam dada manusia. Adapun dunia tidak bisa mendatangkan kecukupan dalam kolom ini. Anda melihat alur dunia itu. Kurang banyak di mana dunianya. Semakin banyak, semakin tidak sempat thalabul ilm. Semakin jauh dari akhirat. Illa man rahimah rabbuh. Ya bang enggak? Antum perhatikan. Orang-orang yang ahlu dunia. Semakin dia banyak. Semakin banyak hartanya. Sibuk dengan dunia. Aduh saya enggak sempat ini. Enggak akan tenang hatinya. Enggak akan tenang. Tidak akan tenang. Maka nikmat. Kalau seorang itu diberi kecukupan oleh Allah, qalbnya ini. Dan itu lakukanlah dengan tawakul kepada Allah. Bertawakal kepada Allah. Sandarkanlah kekuatan itu hanya kepada Allah. Jangan menyandarkan pada diri kita, kehebatan kita. Karena dia mungkin belajar ekonomi, ya. S4 kalau ada ya. Ada cuma S3 ya. Tambah lagi S4 ya. Nah, pintar sudah ekonominya ya. Tidak akan mendatangkan kecukupan. Kita ini beramal harus memiliki kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kalau diberi kecukupan tentram hati kita, tenang hati kita. Ibadah bisa khusyuk karena sudah cukup, Masya Allah. Kalau sudah cukup, ditawarin dunia ini. Aduh, ini waktunya ini saya. Aduh, nanti aja lah. Selesai, ayo fadol. Kalau mau datang, anak gunakan untuk yang baik. Bukan kita menolak dunia, tidak. Ya.
Tapi di saat dunia datang akhirat ini, ya, mana yang harus didahulukan? Waktunya sholat, ini waktunya dunia. Mana nih? Ahli dunia akan condong. Tapi kalau nantilah, sekarang saya ibadah dulu. Ada ahli dunia yang seperti ini? Ada yang dirahmati oleh Allah, tapi kebanyakannya subhanallah terlena dengan dunia. Kedatangan dunia itu menguasai dia sudah. Fattakut dunia wattakun nisa. Waspadalah kalian dari fitnahnya dunia. Ini Rasulullah yang menyatakan. Dan dunia itu ya akhwah, hijabul akhirah. Dunia itu hijabul akhirah. Hijabnya akhirat. Sulitlah orang itu untuk konsentrasi kepada akhirat kalau dia itu terus diliputi dengan dunia. InsyaAllah nanti ada pembahasan ini. Kalau ada waktu bi'idznillah ta'ala. Pembahasan kita ini berkenaan dengan tawakul. Barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah, Allah biarkan dia. Dan Allah tidak tolong dia. Jadi kalau ada orang, wah saya akan berusaha ya. Baik itu ibadah, masalah akhirat, maupun usaha duniawi. Kalau dia tidak menyandarkan kepada Allah, dia berhasil, karena ini kehebatan saya, karena saya begini-gini, saya dulu sekolah di sini. Tidak akan cukup dia. Dan Allah biarkan dia. Allah tidak akan menolong dia. Subhanallah, kalau Allah sudah tidak menolong, apa kira-kira yang terjadi pada hamba ini? Apa kira-kira? Berusaha. Kelihatannya berhasil, kelihatannya. Tapi subhanallah, porak-poranda. Itu terlalu banyak sudah. Melihat ini anak buahnya, Masya Allah, semangat ini. Waduh, Masya Allah, percaya dia. Ya, dipercaya sudah. Setelah dipercaya, sudah. Dia bertawakal pada dia. Hilang orang ini. Tinggal struknya yang ada. Ya. Stres dia. Ya. Ingat, ya. Inilah at-tawakkul pada Allah. Harus kita bertawakal pada Allah. Jangan sekali-kali kita menyandarkan kepada manusia. Tawakal. Saya harus begini. Ini semuanya akan diberi kemudahan jika Allah mudahkan. Sehingga ketika kita beramal dan kita gagal, maka kita tentram hati ini. Walaupun gagal, tenang masih ya. Tidak goyang kita ya. Tetap ibadah. Ya. Karena Allah berikan ketentraman pada kita. Kecukupan pada kita. Gagal tidak. Dia kemudian putus asa. Kemudian berhenti. Tidak. Ya. Kalau orang itu tidak tawakal pada Allah, ketika gagal, ada gangguan sedikit. Lepas. Akhirnya tidak sempurna amalannya. Berhenti dari beramal. Tapi kalau dia tawakal pada Allah gagal, dia tetap akan melakukan amalan tersebut. Ya. Kalau itu disyaratkan oleh Allah. Gagal lagi, dia tetap ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya saya cuma ikhtiar saja, dan ikhtiar ini yang dinilai oleh Allah. Ketika berhasil, dia tidak bangga. Ini semuanya dari Allah. Keberhasilan anak ini bukan semata-mata dari anak. Allah yang memberikan kemampuan pada saya. Kalau Allah tidak memberikan kemampuan, tidak mungkin saya bisa. Tidak bangga, dia tidak sombong. Itu karena saya, itu karena saya. Tidak seperti itu. Ini tawakul kepada Allah Azza wa Jalla. Buahnya luar biasa. Fa'iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah bertekad bulat untuk melakukan satu amalan, maka kata Allah, fatawakkal 'ala Allah. Hendaklah kalian bertawakal kepada Allah. Serahkan urusan kalian kepada Allah. Supaya apa? Supaya kalau berhasil tidak sombong. Sebab kesombongan itu menyebabkan seorang masuk neraka. Berhasil di dunia, neraka di akhirat. Alhamdulillah kan? Bangga kita. Wah itu saya. Ternyata sombong kamu. Tidak tawakul pada Allah. Jatuh kepada kesombongan. Berhasil kamu
kamu dalam dunia, tapi kamu masuk neraka karena kesombongan yang ada pada diri kamu. Menyebutkan kehebatan-kehebatannya. Ini saya. Kalau tidak saya, tidak akan begini. Ya? Dan itu bisa begini karena saya. Sombong. Ya. Hebat. Bagus di dunia kelihatannya. Tapi berakhir di neraka nanti. Karena ada kesombongan yang ada pada dia. Tidak ada tawakul kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian juga ketika usahanya atau amalannya gagal, dia tidak bersedih. Tidak putus asa. Tidak murung, kemudian stres. Enggak. Tetap dia melakukan apa yang diperintahkan, apa yang dilarang oleh Allah ditinggalkan. Ini pentingnya tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah akan menolong dia. Kalau dia bertawakal. Tapi kalau orang itu bertawakal kepada selain Allah, maka Allah akan biarkan dan Allah tidak akan menolong dia. Baik, ini panjang pembahasan tawakul, tapi saya cukupkan sampai di sini. InsyaAllah 2 poin yang berikutnya atau lebih, InsyaAllah setelah sholat Isya. Gitu ya. Sholat Isya atau selesai sampai Isya? Panitia? Selesai. Badal Isya lanjut? Enggak, Badal Isya lanjut. Ya, kita lanjutkan Badal Isya. Kalau enggak, tahun depan mungkin. Sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.